dan diumumkan kepada jamaah ibu-ibu dan ibu dari panitia karena membludak, karena mungkin belum sarapan. Tolong ibu-ibu untuk merapatkan softnya. Mungkin bisa jumeneng sebentar. Mohon untuk berdiri sebentar, kemudian maju paling tidak satu langkah yang minimal supaya bisa lebih lebar untuk teman-teman yang lain. Silakan. Boleh hitung ya, hitung. 1, 2, 3. Betul, kalau bertahan. Baik, sebelum Pak Ustaz, kami menyampaikan satu hadis ayat Imam Muslim atau Bukhari bahwa ayat tasbih adalah ayat takbir wa syukur wa dzikrillah, yaitu hari makan-makan, minum dan berzikir kepada Allah. Insyaallah nanti pada kajian jasa pemameran sudah disediakan makan untuk mengamalkan bisnis. Baik, banyak Ustaz, kami mengucapkan hadirat kepada yang membuatkan dari Bapak Ibu. Bisa lagi mau? Mana yang mau lihat Pak Ustadz yang mana? Ibunya sini. Sini. Ya, sini pakai sini. Ini bagus. Iya, mana ya? Ini udah seperti sekarang ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah di pagi ini bersama dengan kajian Ummahat Yogya. Bapak Ibu bisa kumpul di Masjid Al-Hidayah Purwosari dalam rangka untuk pembukaan kajian perdana pasca kita libur ketika Idul Adha. Dan ini kajian nekat, mungkin yang lain masih libur, tapi kajian KUY sudah masuk. Saya menyangka tadi pesertanya sedikit, ternyata lumayan sedikit. Apa motivasinya? Nanti akan ada makan-makan dan sudah ada makan. Insyaallah Anda sudah mendapatkannya, itu snack yang sudah disiapkan oleh panitia. Jadi setelah ini jangan berharap lagi. Insyaallah panitia akan tetap memberikan bonus. Dan alhamdulillah, insyaallah kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang fikih hari tasyrik. Mungkin kajiannya tidak panjang karena acara utamanya adalah acara umum, itu kegiatan makan setelah kajian. Sudah disiapkan artikel, semoga nanti bisa disimak bareng dan insyaallah akan di-share setelah kajian berakhir. Jadi untuk sementara silakan fokus dengan menyimak keterangan yang ada di depan. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fikih hari tasyrik. Definisi hari tasyrik. Istilah tasyrik diambil dari kata syaraqat
Syaraqatis Syams, yang artinya matahari terbit. Menjemur sesuatu dalam bahasa Arab dinyatakan sebagai syaraqas syai'a lisyamsi. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ada juga yang mengatakan bahwa hari tasyrik meliputi 4 hari, yaitu hari Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Abu Ubaid mengatakan ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan hari-hari tersebut. Dengan hari tasyrik yang pertama, karena dinamakan hari tasyrik karena kaum muslimin pada hari itu menjemur daging kurban untuk dibuat dendeng. Yang kedua, karena kegiatan berkurban tidak dilakukan kecuali setelah terbitnya matahari di Sanul Arab. Nah, ini definisi hari tasyrik secara makna bahasa. Dari kata syaraqati syamsu yang artinya matahari terbit. Tempat terbit matahari itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-masyriq, Rabbul masyriqi wal maghrib. Di ayat yang lain Allah Ta'ala mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah adalah Rabb al-masyriq dan al-maghrib. Al-masyriq artinya terbit, tempat terbitnya matahari. Disebut sebagai hari tasyrik karena kaum muslimin atau masyarakat ketika itu mereka sedang menjemur sesuatu. Dan menjemur itu dalam bahasa Arab artinya syarraqa syai'a, mengenakan matahari, sesuatu ditaruh di bawah terik matahari. Syarraqa syai'a lisyamsi, sesuatu dijemur di bawah matahari. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Ada juga yang menyebut bahwa hari tasyrik meliputi 4 hari, yaitu Idul Adha mulai dari tanggal 10 dan tanggal 11, 12, 13. Tapi sekali lagi ini kajian dari sisi makna bahasa, Abu Ubaid, salah satu ahli bahasa, mengatakan ada 2 pendapat ulama tentang alasan penamaan kenapa hari ini disebut hari tasyrik. Pendapat pertama mengatakan disebut hari tasyrik karena kaum muslimin sedang menjemur daging. Bahasa kita membuat dendeng. Ada juga yang mengatakan karena kegiatan kurban tidaklah dilakukan kecuali setelah terbit matahari. Dan tanggal di mana kaum muslimin berkurban itu ada 4 hari. Hari menyembelih, ada berapa hari? 4 hari. Tanggal berapa? 10 sampai 13 Dzulhijjah. Sehingga penamaan hari tasyrik secara makna bahasa ada 2, kembali kepada waktu menyembelih. Waktu menyembelih yaitu tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dan yang kedua, kembali kepada kegiatan masyarakat, di mana masyarakat ketika hari tasyrik itu menjemur daging. Sehingga berdasarkan 2 alasan latar belakang penamaan ini, maka untuk yang mengatakan hari tasyrik adalah waktu menyembelih, mereka memasukkan hari tasyrik itu meliputi Idul Adha plus tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Sedangkan berdasarkan kegiatan masyarakat, maka hari tasyrik hanya mencakup tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. Bisa dipahami? Inilah kenapa tadi disebutkan bahwasanya ada yang berpendapat hari tasyrik itu meliputi Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Selanjutnya kita akan bahas keutamaan hari tasyrik. Keutamaan hari tasyrik. Allah berfirman, "Wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Ingatlah Allah di hari-hari yang terbilang. Quran Surat Al-Baqarah 203. Yang dimaksud dengan hari-hari yang terbilang adalah 3 hari setelah Idul Adha.
yaitu hari tasyrik. Ini merupakan pendapat Ibnu Umar dari mayoritas ulama. Sementara Ibnu Abbas dan Atta berpendapat bahwa hari-hari yang terbilang jumlahnya 4 hari, yaitu Idul Adha dan 3 hari setelahnya. Baik. Dalam Al-Quran ada 2 penyebutan hari. Ada ayyamul ma'dudat dan ada al-ayyamul ma'lumat. Coba kita bukakan mushafnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Kata ayyamin ma'dudat ini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 184. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Bukan di sini. Wadhkurullaha fi ayyamin, bukan di surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ayat 203 Allah mengatakan wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Al-Baqarah ayat 203. Kata atau perintah untuk berzikir di waktu tertentu. Di situ ada kalimat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Di ayat yang lain Allah mengatakan lihat kurusmallahi fi ayyamin ma'lumat. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Surat Al-Hajj ayat 28. Fi ayyamin ma'lumat. Kalau ini tadi Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? 200 berapa tadi? 203. Kalau yang ini Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 28. Surat Al-Hajj ayat berapa? Surat Al-Hajj ayat 28. Baik. Nah, dan dua-duanya adalah momentum di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak ingat kepada Allah. Kita diperintahkan untuk mengingat kepada Allah setiap saat. Tapi ada momentum tertentu lebih ditekankan lagi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah di waktu ini lebih istimewa pahalanya. Sekarang kita lihat apa tafsirnya. Lihat keterangan Ibnu Katsir. Apa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip keterangan Ibnu Abbas yang artinya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan al-ayyam al-ma'dudat atau hari-hari yang terbilang adalah hari-hari tasyrik. Sedangkan al-ayyam al-ma'lumat yaitu hari-hari yang telah diketahui adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Baik. Al-ayyam al-ma'dudat atau hari-hari yang berbilang. Di sini maknanya apa tadi? Hari tasyrik. Ini adalah hari tasyrik. Sedangkan ayyam ma'lumat maknanya apa tadi? 10 hari pertama Dzulhijjah. 10 hari pertama Dzulhijjah. Di dua momentum inilah kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak zikir. Sehingga berdasarkan dua ayat ini, maka takbiran dimulai dari tanggal 1 sampai 13 Disitulah ada syariat untuk memperbanyak takbiran.
dalam rangka untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berzikir kepada Allah di ayyamin ma'dudat wa fi ayyamin ma'lumat. Kami tekankan lagi waktu zikir. Waktu zikir itu kapan saja, Pak? Kapan waktu zikir? Setiap saat. Setiap saat. Tapi ada waktu tertentu, di mana zikir ditekankan. Sehingga karena dia ditekankan, maka nilai pahala di waktu ini ketika dipakai zikir lebih afdol. Kapan saja? Tanggal 1 sampai 13 Dzulhijjah. Maka Bapak membaca Allahu Akbar di selain waktu ini punya keutamaan. Dan membaca Allahu Akbar di waktu ini jauh lebih istimewa. Makanya kita kalau bisa di waktu-waktu ini banyak termimil baca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau baca takbiran di setiap saat. Dan itu seharusnya sudah kita mulai sejak tanggal 1 kemarin. Kita termimil takbiran, baik dengan dikeraskan maupun tidak dikeraskan, semuanya rajin berzikir. Karena ini adalah hari-hari di mana kita disyariatkan untuk banyak berzikir. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala mengistimewakan hari tasrik dengan Allah jadikan hari ini sebagai waktu istimewa untuk berzikir, sehingga Allah perintahkan kaum muslimin untuk memperbanyak zikir di hari ini. Dalam hadis dari Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamul ayyami indallahi yaumul nahar, tsumma yaumul qar." Hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Kurban atau Idul Adha, kemudian hari Al-Qar. Nanti saya akan menurut dan disebutkan yang dimaksud dari hari Al-Qar adalah tanggal 11 Dzulhijjah. Ini berdasarkan